Perjuanganku mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Oh iya, halo semuanya. Halo juga Papa yang saya hormati. Nama saya Semi, dan kata-kata yang barusan saya sebutkan adalah kata-kata yang dilontarkan oleh presiden pertama kita, yaitu Pak Presiden Soekarno. Rasanya tidak mungkin ya. Masa suatu bangsa melawan bangsa sendiri? Namun, apabila kita lihat dari sejarahnya, apa yang dikatakan Pak Soekarno ada benarnya juga loh. Salah satunya adalah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948. Mari kita bahas. Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 merupakan salah satu bentuk disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah perpecahan hidup dan masyarakat yang disebabkan oleh karena pengaruh dari negara lain. Nah, mari kita cari tahu latar belakangnya ya. Diawali dengan kesepakatan perjanjian Renville, Indonesia sangatlah dirugikan. Kerugian yang pertama yaitu adanya penyempitan kekuasaan wilayah Indonesia, yang tentunya semakin melemahkan posisi Indonesia ya. Hal ini menyebabkan Indonesia semakin sulit untuk berhubungan dengan wilayah luar, yang terjadi karena Indonesia berbatasan dengan wilayah Belanda. Hal tersebut menyebabkan ruang gerak Indonesia semakin terbatas. Kerugian yang kedua yaitu hancurnya sektor perekonomian. Hal ini terjadi karena blokade ekonomi yang dilakukan Belanda dengan membatasi wilayah kekuasaan Indonesia yang tersisa Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Jalur perekonomian ditutup sehingga terjadi kelangkaan barang. Kerugian ketiga yaitu konflik antara Amir Syarifuddin dengan kelompok yang kontra dengan hasil perjanjian Renville. Kelompok tersebut berisikan anggota PNI dan Masyumi. Bahkan hampir terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan saat itu. Hingga pada bulan Januari 1948, Amir Syarifuddin dilengsarkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Amir Syarifuddin juga yang menandatangani perjanjian Renville, sehingga ia juga dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dihasilkan dari perjanjian tersebut. Lengsernya Amir Syarifuddin disikapi dengan rasa kecewa olehnya dan Musso yang juga merupakan seorang sosialis. Namun ternyata momentum kerugian akibat perjanjian Renville ini justru dipakai oleh Musso untuk mendirikan negara Soviet di Indonesia. Setelah Amir Syarifuddin turun dari jabatannya, Muhammad Hatta ditunjuk untuk membentuk kabinet yang beliau namakan Kabinet Hatta. Hal tersebut membuat Amir Syarifuddin marah dan kecewa. Efek jangka panjangnya adalah Amir Syarifuddin menyimpan dendam terhadap pemerintahan yang menggulingkannya. Amir kemudian menggalangkan dukungan dari PKI Musso untuk melakukan pemberontakan. Nah, setelah kita mempelajari latar belakang dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, dapat kita ketahui dua tokoh penting di balik peristiwa ini ya. Siapa saja? Ya, betul. Musso dan Amir Syarifuddin. Mari kita bahas satu persatu mulai dari Musso ya. Musso adalah seorang pengikut Stalin dan merupakan anggota internasional komunis yang berada di Moskow, Uni Soviet. Musso merupakan tokoh penting dalam PKI. Dia sudah tinggal lama di Uni Soviet dan kembali ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1948. Pada tanggal 5 September tahun 1948, ia memberikan pidato yang menyarankan agar Indonesia mendekat ke Uni Soviet. Rupanya, kembalinya Musso ke Indonesia bertujuan untuk mendirikan negara Republik Soviet di Indonesia. Wah, mengerikan ya. Nah, tokoh keduanya siapa? Ya, betul. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin juga merupakan tokoh penting dalam peristiwa ini. Pada zaman Jepang, ia dipenjara karena mengikuti gerakan bawah tanah. Pada tahun 1947 sampai dengan 1948, ia menjabat di pemerintahan sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Amir juga mewakili Indonesia dalam perjanjian Renville.
Setelah mundur, ia terlibat dalam gerakan PKI Muso di Madiun. Dalam partai, ia bertugas sebagai Politbiro CCPKI, yaitu sebagai dewan yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan. Jadi dapat kita simpulkan ya, bahwa peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini merupakan hasil kekecewaan dari perjanjian Renville dan usaha dari beberapa oknum yang ingin merubah ideologi kita. Wah, sangat mengancam kedaulatan bangsa Indonesia ya. Nah, setelah kita mempelajari latar belakang dan tokoh di balik peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini, mari kita cari tahu bagaimana proses dan penyelesaiannya ya. Pemberontakan PKI di Madiun terjadi dari bulan September hingga Desember tahun 1948. Pemberontakan PKI juga menyebabkan banyak korban jiwa, baik dari kalangan militer maupun rakyat sipil. Prosesnya, pada tanggal 18 September tahun 1948, Musso memproklamasikan berdirinya negara Soviet Republik Indonesia di Madiun. Hal ini berarti pengalihan kekuasaan negara secara sepihak dan menyatakan berlakunya pemerintahan Front Nasional Daerah Madiun. Musso bertindak secara langsung sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Nah, para gerombolan PKI memulai aksinya di beberapa daerah seperti Solo, Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, dan Kudus dengan menguasai kantor stasiun, radio RRI, dan Gelora Pemuda. Mereka menggunakan media tersebut untuk mengumumkan mengenai penguasaan kota Madiun yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Setelah itu, gerombolan PKI ini mulai menguasai beberapa tempat penting yang ada di Madiun, seperti bank, kantor polisi, kantor pos, serta kantor telepon. Kelompok pemberontak PKI juga melakukan aksi penculikan dan pembunuhan lawan-lawan politiknya. Beberapa orang yang ikut terbunuh dalam pemberontakan ini yaitu Dr. Muwardi dan RM Suryo yang adalah gubernur Jawa Timur saat itu. Bukan hanya itu, tokoh dan warga yang anti PKI akan ikut dibunuh. Dalam waktu singkat, Madiun berhasil dikuasai kelompok pemberontak PKI. Pemberontakan PKI di Madiun mendorong Presiden Soekarno untuk bertindak tegas terhadap PKI. Karena tidak mungkin ada dua ideologi dalam satu negara ya. Pemerintah mengirim Divisi Siliwangi 1 di bawah Kolonel Sungkono dan Divisi Siliwangi 2 di bawah Kolonel Gatot Subroto untuk menyerang gerakan PKI tersebut. Pasukan Siliwangi 1 menyerang dari daerah timur dan pasukan Siliwangi 2 dari daerah barat. Musso yang mencoba melarikan diri ke Ponorogo berhasil ditembak mati pada tanggal 31 Oktober tahun 1948. Musso ditembak mati oleh Brigade S yang dipimpin Kapten Sunandar yang sedang melakukan patroli pada saat itu. Pada tanggal 20 November 1948, pasukan Amir Syarifuddin yang sedang menuju Tambak Romo terlihat sangat menyedihkan karena pasukan TNI telah memblokade pasokan makanan dan pasokan senjata gerombolan PKI ini. Banyak di antara pasukan Amir ingin melarikan diri, namun warga selalu siap menangkap. Banyak mayat ditemukan meninggal kelaparan. Wah, kasihan sekali ya. Nah, pada akhirnya Amir beserta sisa pasukannya menyerahkan diri pada tanggal 29 November 1948. Operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI berjalan cukup cepat, sehingga dalam 12 hari, Madiun beserta daerah-daerah sekitarnya berhasil dikuasai kembali. Setelah dikuasai kembali, keamanan Madiun beserta daerah-daerah sekitarnya mulai terkendali. Setiap rumah di Madiun kemudian mengibarkan bendera Indonesia. Pada bulan Desember 1948, akhirnya seluruh operasi penumpasan PKI, termasuk di daerah-daerah utara, yaitu Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, Kudus, dan lain-lain selesai dilakukan. Hingga pada akhirnya, pengadilan terhadap Amir Syarifuddin pun dilakukan, dan Amir Syarifuddin ditembak mati
pada tanggal 19 Desember 1948. Wah, nggak kebayang ya kalau Indonesia sampai menjadi negara komunis. Maka dari itu, integrasi bangsa harus kita pertahankan. Kesatuan dan persatuan NKRI harus dijaga oleh generasi penerus, termasuk Anda dan saya. Jangan lagi terjadi perpecahan yang disebabkan oleh faktor apapun. Seperti yang pernah dikatakan Presiden Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Saya Semi, terima kasih telah menonton video ini. Merdeka!